Ketika di sekolah, seperti biasa Miss Blue menyuruh mereka menulis, namun Precious hanya bisa menulis "Why me?" Melihat hal itu Miss Blue pun memanggil Precious untuk ngobrol, tapi dia menolak. Di depan teman-temannya Precious pun mengatakan kalau dia positif HIV, dia udah berhenti menyusui Abdul, takut jika anaknya tertular. Miss Blue pun menyuruh Precious untuk tetap menuliskan ceritanya. Precious bilang dia udah capek dengan semua ini. Miss Blue pun berkata, paling tidak kalau bukan untukmu maka untuk orang-orang yang mencintaimu. Enggak ada yang mencintaiku, kata Precious. Cinta memukulku, memperkosaku, memanggilku binatang, dan membuatku merasa enggak ada harganya. Itu bukanlah cinta. Precious, anakmu cinta padamu. Aku juga sayang padamu, kata Miss Blue. Di lain hari ketika berada di dinas sosial di Miss West mengatakan bahwa ibunya pengen bersatu lagi dengan Precious. Tapi sebelum itu dia ingin membicarakan hal ini pada Precious. Si ibu ingin Miss West memediasi mereka supaya masalah di antara mereka selesai. Precious setuju dengan hal itu. Ketika Miss West mengambilkan minum untuknya, Precious dengan berani mencuri berkasnya, dan di sana didapatlah keterangan yang menuliskan, karena Precious sakit HIV dirinya akan meninggal. Di sana juga tertulis kalau mereka akan mencarikan Precious pekerjaan, dan Precious di hadapan teman-temannya dan Miss Blue berkata kalau dia nggak mau kerja, karena dia nggak mau berhenti sekolah dan kehilangan waktu untuk Abdul. Di lain hari Precious bertemu dengan ibunya. Di dinas sosial Miss West meminta penjelasan gimana kronologi sampai proses mendapatkan kekerasan seksual dari ayahnya, dan apa respon dari si ibu melihat itu. Si ibu awalnya cerita ngalor ngidul enggak tentu arah, sampai Miss West mengembalikan arah pembicaraan, dan tetap meminta penjelasan atas apa yang terjadi. Ia bercerita dari Precious berumur 3 tahun, si bapak udah tertarik dengan Precious dan melecehkannya. Si ibu takut dan tak bisa berkata apa-apa ketika si bapak melakukan itu, bahkan sampai Precious dewasa dan hamil karena ayahnya sendiri. Si ibu membenci Precious karena hal itu, karena pasangannya lebih menginginkan Precious anaknya sendiri dibandingkan dirinya. Si ibu dengan penuh kesedihan bercerita kalau dia menyesal sampai pergi keluar sebentar dan membawa Monggo, tanda kalau dia memang serius ingin bersatu kembali. Tapi Precious dengan kekeh kalau nggak akan ada yang bisa mengurus dia dan anak-anaknya, baik itu dari dinas sosial ataupun dari si ibu. Precious pun pergi meninggalkan tempat itu, dan berjalan keluar dengan 2 anaknya. Setiap orang yang kita temui tentunya punya beban dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Teruntuk semua perempuan yang ada di luar sana, apapun masalah yang kalian hadapi, you are precious. Kalian berharga.